Ketika orang beriman Katolik ditanya, menurut Anda kitab suci itu apa? Mungkin jawabannya akan beragam. Lalu, sikap apa yang sebaiknya dikembangkan oleh orang beriman Katolik berkaitan dengan paham kitab suci? Pertama-tama, orang beriman Katolik hendaknya memahami kitab suci berdasarkan pada pemahaman tentang wahyu dan iman, seperti yang diajarkan oleh Konsili Vatikan II. Uraian tentang wahyu dan iman, silahkan melihat bab yang berjudul Menjadi Orang Beriman Katolik. Kemudian orang beriman Katolik hendaknya meyakini bahwa Allah tidak menurunkan apa-apa langsung dari surga kepada manusia, dan Yesus pun tidak pernah menuliskan pesan-pesan atau ajaran-ajarannya. Kalau demikian, paham kitab suci itu sendiri bagi orang beriman Katolik apa? Bagi orang beriman Katolik, kitab suci lebih dipahami sebagai kesaksian atau ungkapan iman dari para penulis yang mengartikan peristiwa-peristiwa sejarah, khususnya peristiwa Yesus sebagai sapaan Allah yang berkehendak untuk menyelamatkan manusia. Makna dan kesaksian inilah yang diakui dan diyakini sebagai tulisan kitab suci, yaitu kesaksian iman bangsa Israel dalam Perjanjian Lama, dalam kesaksian gereja awal dan Perjanjian Baru. Kitab suci sebagai kesaksian atau ungkapan iman bukan merupakan satu jenis buku atau tulisan yang ditulis oleh orang yang sama dan pada waktu yang sama, tetapi ditulis oleh orang-orang yang berbeda dengan latar belakangnya masing-masing dan pada waktu yang berbeda. Selain itu, kitab suci hendaknya dipahami mirip seperti perpustakaan yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mari kita melihat Perjanjian Lama. Dikatakan sebagai Perjanjian Lama karena berisikan perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh Allah dengan manusia sebelum Yesus Kristus tampil di muka bumi. Bagian ini terdiri dari 46 tulisan yang terbagi dalam beberapa kelompok tulisan, yaitu pertama, kitab Pentateuch yang terdiri dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kedua, kitab sejarah yang terdiri dari kitab Yosua, Hakim-Hakim, Rut, pertama 2 Samuel, pertama 2 Raja-Raja, pertama 2 Tawarik, Esra, Nehemia, Tobit, Yudit, Ester, dan pertama 2 Makabe. Ketiga, kitab kebijaksanaan yang terdiri dari kitab Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan Salomo, dan Putra Sirak. Keempat, kitab nabi-nabi yang terdiri dari kitab Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, Ratapan, Baruk, Hosea, Yoel, Amos, Aboja,
Yunus, Mika, Nahum, Habukuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, dan Meleaki. Dari tulisan-tulisan yang ada dalam Perjanjian Lama ini, terdapat beberapa tulisan yang disebut Deuterokanonika, atau orang Kristen menyebutnya apokrif, yang berasal dari kata Yunani deuteros artinya kedua dan kanon artinya patokan iman. Tulisan-tulisan Deuterokanonika terdiri dari kitab Tobit, Yudit, Kebijaksanaan Salomo, Yesus bin Sirak, Pertama 2 Makabe, Baruk, tambahan pada kitab Ester, dan tambahan pada kitab Daniel. Tulisan-tulisan Deuterokanonika ini oleh Gereja Katolik diterima sebagai kitab yang termasuk dalam kitab suci, sedangkan Gereja Kristen tidak menerimanya. Maka ada perbedaan jumlah kitab antara kitab suci milik orang beriman Katolik dan kitab suci milik orang Kristen, dan itu terletak pada tulisan-tulisan Deuterokanonika. Perjanjian Baru. Mengapa disebut Perjanjian Baru? Dikatakan sebagai Perjanjian Baru karena berisikan tentang perjanjian terakhir yang diadakan oleh Allah dengan umat manusia melalui Yesus Kristus. Konsili Vatikan II menegaskan Perjanjian Baru adalah kumpulan tulisan-tulisan yang secara langsung menjadi saksi abadi dan ilahi akan misteri penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. De Verbum nomor 17. Bagian ini terdiri dari 27 tulisan yang terbagi menjadi Injil, yang terdiri dari Injil Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Kisah Para Rasul. Surat-surat yang terdiri dari Surat Paulus, Roma, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 2 Tesalonika, 2 Timotius, Titus, dan Filemon. Surat-surat Paulus ini sendiri dapat dibedakan menjadi surat-surat besar yang berkaitan dengan bobot isi dan panjangnya surat, yaitu Roma, 2 Korintus, Pertama 2 Korintus, dan Galatia. Surat-surat penjara, karena surat ini dikirim dari penjara, yaitu Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon. Surat-surat pastoral yang berisi petunjuk bagi pimpinan jemaat tentang cara pemimpin jemaat, yaitu Pertama 2 Timotius dan Titus. Surat kepada orang Ibrani. Surat Katolik yang ditujukan tidak hanya kepada gereja tertentu, tetapi untuk gereja pada umumnya, yaitu Yakobus, 1-2 Petrus, 1-2-3 Yohanes, dan Yudas. Wahyu Yohanes.